Semua warga yang keracunan lalu dikumpulkan. Di sana Junfei berkata kalau mereka harus mengecek sumber mata air yang berada di atas gunung. Bisa jadi sumber mata air di desa mereka telah diracuni oleh seseorang. Mendengarkan hal tersebut, Xinghu membawa Xiao Yu untuk menemaninya naik ke atas gunung. Karena hanya Xiao Yu yang hafal jalan desa Phoenix. Sementara Su Lian bersama Junfei mengobati para warga. Terima kasih. Sesampainya di atas gunung, mereka berdua melihat pintu goa sumber mata air telah ditutupi batu besar. Xiao Yu berkata, selama ini pintu goa itu tak pernah ditutup oleh batu sebesar itu. Xinghu yang ingin menghancurkannya tiba-tiba dihampiri oleh seseorang yang mengaku dewa yang sedang bersemedi di goa tersebut. Ia tahu kalau warga desa Phoenix sedang mengalami keracunan dan pelakunya adalah seseorang yang bisa mengobati racun tersebut. Setelah pria tua itu pergi, Xiao Yu mencoba memahami perkataan dari pria tua tadi. Kesimpulannya, orang yang bisa meracuni berarti bisa mengobati. Dan hanya satu orang tabib di desa Phoenix yang bisa mengobati racun itu, yang tak lain adalah Junfei. Alhasil, mereka pun segera kembali dan Xinghu langsung menghajarnya dan menuduh Junfei sebagai pelaku yang telah meracuni sumber mata air. Junfei yang tidak tahu apa-apa terus dihajar olehnya. Tak lama kemudian, Su Lian mengancam akan bunuh diri apabila Xinghu tidak berhenti melakukannya. Melihatnya di sana, Xinghu berhenti dan meninggalkan tempat tersebut karena ia kecewa kepada Su Lian yang tidak mempercayai perkataannya. Di saat ia pergi, Xiao Yu yang mengikutinya dari belakang sesaat terjatuh. Dan setelahnya, Xiao Yu beranjak kembali. Dari sini kita melihat Xiao Yu seperti mencoba menghasut Xinghu untuk segera menyingkirkan Junfei. Apabila tidak, maka akan banyak warga yang menjadi korban. Xinghu lalu termakan hasutannya dan menyiapkan rencana untuk menyingkirkan Junfei. Di malam harinya, Su Lian kecapean karena mengobati seluruh warga seharian. Junfei memberikan tempat untuknya beristirahat. Di saat ia keluar, Xinghu segera menyerangnya. Bahkan Xiao Yu secara diam-diam menggunakan pisau untuk membunuhnya. Melihat hal tersebut, Junfei menyadari di hadapannya saat ini bukanlah Xiao Yu yang asli, karena ia kenal betul siapa Xiao Yu sebenarnya dan tidak mungkin berani untuk membunuh seseorang menggunakan pisau. Dugaannya ternyata benar. Di sana bukanlah Xiao Yu yang asli, melainkan seekor iblis. Karena sudah ketahuan, iblis itu pun segera kabur. Karena hal itu, Xinghu merasa bersalah akibat telah menyerang Junfei dan diperdaya oleh iblis selama ini. Ia pun sesaat teringat kalau Xiao Yu sempat terjatuh tadi siang. Kemungkinan di saat itu iblis segera menyamar. Sementara di tempat lain, Xiao Yu yang asli terjebak di dalam sebuah lubang. Ia berteriak meminta bantuan, namun tidak ada satupun orang yang lewat di atas. Tak lama kemudian, teman-temannya berhasil menemukannya. Mereka pun segera menolong, namun bodohnya mereka satu persatu terjatuh ke dalam lubang itu. Mereka pun segera berusaha untuk naik lagi ke atas. Singkatnya, Xinghu melihat Xiao Yu telah kembali dan merasa lega karena melihatnya baik-baik saja.
Semenjak kejadian ini, mereka semua pun bersahabat dan bekerja sama untuk mencari siapa dalang yang telah meracuni sumber mata air. Namun sebelum itu, mereka harus mencari tanaman obat yang bisa hidup dan bergerak yang bernama sangci. Sulian menjelaskan, sangci merupakan tanaman obat yang bisa bergerak dan hidup di hutan. Di tubuhnya memiliki khasiat untuk mengobati segala jenis racun. Kemudian, mereka pun segera pergi ke hutan untuk mencari. Setelah cukup lama mencari, akhirnya sangci berhasil ditemukan. Namun mereka gagal menangkapnya karena gerak sangci begitu cepat. Sulian berkata, untuk mengumpan sangci sebenarnya cukup mudah. Asalkan ada seorang bocah yang menangis, maka sangci akan mendekati anak tersebut. Mendengarkan hal itu, mereka pun membuat Xiao Yu menangis dengan mencubit wajahnya. Di saat ia menangis, sangci benar-benar datang ke sana, dan mereka pun berhasil menangkapnya. Lalu setelah itu, mereka pergi dan meninggalkan Xiao Yu sendirian, yang pingsan akibat terlalu lama menangis. Sangci dilepaskan ke dalam sungai yang mengalir ke arah desa, dan terlihat warna air di sana berubah yang menandakan racun tersebut telah hilang. Namun sayang, tiba-tiba iblis kadal darah datang ke sana untuk membunuh Sangci. Mereka semua berusaha untuk mengejar, namun gagal karena kadal itu masuk ke dalam goa. Tak lama kemudian, Xiao Yu datang ke sana sambil marah kepada mereka yang meninggalkannya begitu saja. Di saat mereka melangkah, tiba-tiba baju mereka berubah. Hal itu terjadi karena apabila keluar masuk dari desa Phoenix, maka baju mereka akan berubah seperti semula. Sesaat, Sulian ditarik hingga masuk ke dalam goa. Ayo semuanya. Ternyata yang menariknya adalah iblis kadal. Dan mereka juga tahu iblis itulah dalang di balik racun di sumber mata air. Xing Hu mencoba menyerang, namun dihentikan oleh iblis kadal yang sedang menyandera Sulian. Si iblis kadal meminta Xing Hu untuk menghancurkan kedua tangannya, karena ia tahu pukulan dari tangannya itu sangatlah kuat. Apabila ia melakukannya, si iblis kadal akan melepaskan Sulian. Xing Hu terpaksa mengikuti kemauannya dan menghancurkan kedua tangannya sendiri. Terlihat. Iblis kadal menggunakan kesempatan itu untuk membunuhnya, karena misinya sedari awal memang berniat melakukan itu atas perintah dari Cimei. Namun tiba-tiba piring giok terbang dengan sendirinya dan menteleportasi Xing Hu dari sana. Terlihat Xing Hu tiba-tiba berada di sebuah tempat antah berantah. Dengan kondisinya terluka parah, ia pun tak dapat bergerak. Lalu datanglah seorang wanita yang bernama Kuiku. Melihatnya terluka, Kuiku membawanya ke rumah. Xing Hu merasa heran kenapa berada di tempat tersebut. Dengan kondisi tubuhnya baik-baik saja. Akhirnya ia bertemu dengan wanita misterius yang telah menyelamatkannya. Ia pun meminta diarahkan jalan pulang karena ia tidak tahu kenapa bisa di sana. Kuiku menjawab, Xing Hu harus melewati padang rumput kalau ingin pergi dari desa tersebut. Tanpa basa-basi ia pun langsung pergi. Di perjalanan, ia bertemu dengan wanita di tengah jalan. Saat dihampiri, wanita tersebut tergigit ular dan hampir mati. Xing Hu segera membantunya untuk menghisap racun dari gigitan ular di kaki wanita tersebut.
dan setelahnya ia membawa wanita tersebut kembali ke rumahnya sendiri. Sesampainya di rumah, wanita itu berkata namanya Patuwo. Sang ibu sangat berterima kasih kepada Singhu karena sudah mau menyelamatkan Patuwo anaknya. Lalu Singhu bertanya ia harus jalan kemana untuk bisa kembali ke desa Phoenix. Sontak mereka sangat terkejut karena desa Phoenix jaraknya ribuan mil. Kalau berjalan kaki bisa menghabiskan waktu 1-2 tahun baru bisa sampai ke sana. Mendengarkan hal tersebut, Singhu menjadi bingung kenapa ia bisa berada di tempat itu secara tiba-tiba. Singhu menjelaskan kalau saat ia tiba di desa itu, ia ditolong oleh seorang wanita yang bernama Kuiku. Patuwo menjawab, Kuiku adalah wanita pendatang yang dituduh sebagai penyebar wabah penyakit di desa mereka. Yang kau maksud itu Kuiku. Di sisi lain, Xiao Yu yang berhasil selamat dipinta untuk menemui para tetua dalam meminta pertolongan. Setelah berhasil menemui para tetua, ia pun memberitahukan Su Lian bersama Jun Fei telah ditangkap oleh iblis kadal di goa atas gunung. Mendengarkan hal itu, para tetua bergegas pergi ke sana. Selamatkan kakak Mi dan Kak Su Lian. Kembali ke Singhu, ia terkejut karena melihat Patuwo tiba-tiba sekarat. Ia sadar racun ular telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Apabila tidak segera diselamatkan, maka di malam hari Patuwo akan tewas. Sang ibu memohon kepada Singhu untuk menolong anaknya segera. Patuwo. Akhirnya, para tetua telah tiba di goa tersebut. Mereka pun melawan iblis kadal, sekaligus menyelamatkan Jun Fei yang terluka parah akibat bertarung sedari tadi. Singhu yang kembali dan berhasil membawakan obat, sesaat melihat Patuwo hendak dibawa oleh warga desa. Mereka salah sangka karena mengira Patuwo terkena wabah penyakit. Siapapun yang terkena wabah penyakit itu maka akan dikirim ke lembah untuk diasingkan dan dibiarkan sampai mati. Singhu datang ke sana untuk menjelaskan Patuwo terkena racun ular, bukannya wabah. Namun warga tidak percaya dan akan tetap membawanya. Kalian jangan ke sana. Ada banyak penjaga di sana. Kembali ke para tetua. Mereka berusaha untuk melawan iblis kadal. Namun karena terlalu kuat, para tetua kewalahan dan kehabisan energi. Mau tidak mau, Su Lian dibekukan terlebih dahulu agar tetap selamat. Sedangkan Jun Fei bersama Xiao Yu segera dibawa pergi dari sana. Di malam harinya, Singhu secara diam-diam pergi ke lembah tempat para warga yang terkena wabah penyakit dibuang. Setelah tiba, ia melihat banyak sekali warga yang menderita, bahkan banyak yang masih hidup. Tak lama kemudian, ia melihat Kuiku datang ke tempat itu juga. Siapa sangka ia bukanlah orang yang menyebarkan wabah penyakit seperti apa yang dikatakan oleh warga desa, melainkan ia secara diam-diam menolong para warga dengan meneteskan air matanya yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Kita sudah sembuh, terima kasih. Lalu keesokan harinya, Singhu kembali dan melihat Patuwo sudah berada di rumah. Patuwo menjelaskan saat berada di lembah kemarin, ia seperti melihat seorang wanita yang datang menyelamatkan para warga. Maka dari itu, ia juga sembuh dari racun ular di tubuhnya dan segera pulang ke rumah. Aku sudah sembuh. Ayo cepat, masuk ke dalam sini cepat. Sesaat di luar ada keributan dari para warga. Singhu segera keluar untuk melihatnya. Ternyata Kuiku hendak dibunuh oleh kepala desa atas tuduhan sebagai orang yang telah membawa wabah penyakit. Ya bakar. Apa mereka ingin membakarnya? Bakar dia. Mengetahui
Kuiku bukanlah wanita seperti apa yang dituduhkan oleh semua warga. Singhu segera datang ke sana untuk membawanya pergi agar bisa selamat. Ini kesempatannya. Tangkap dia! Setelah berhasil mengalahkan semua warga, ia pun membawa Kuiku kembali ke rumah Patuwo. Singhu segera membuka cadar yang menutup wajahnya. Patuwo sangat terkejut karena saat di lembah kemarin, wanita itulah yang menyelamatkan para warga yang terkena wabah penyakit. Ia pun akhirnya sadar, Kuiku bukanlah orang yang menyebarkan wabah penyakit, melainkan seorang penyelamat. Lalu setelah itu, piring giok tiba-tiba bergerak sendiri dan terlihat salah satu patung dewa bintang mendekati Kuiku, dan seketika ia pun langsung sadar kembali. Patung dewa berkata, Kuiku adalah reinkarnasi dewa bintang, yaitu dewa kambing. Atas nama Dewa Kambing. Di sana Kuiku yang telah mendapatkan ingatannya kembali sebagai seorang reinkarnasi dewa kambing lalu berkata, wabah penyakit sebenarnya dibawa oleh kepala desa sendiri yang merupakan siluman serigala yang menyamar menjadi manusia. Mereka pun harus membuat rencana supaya siluman serigala itu menampakkan wujud aslinya agar semua warga tahu. Lalu, Singhu menyamar sebagai tabib agar bisa menemui kepala sekolah. Anjing, kepala sekolah pula. Iya. Kau tabib dari luar daerah? Akhirnya, siluman serigala menampakkan wujud aslinya. Saat berada di luar, Kuiku menggunakan patung dewa miliknya untuk melumpuhkan siluman tersebut. Patuwo segera melepaskan anak panah yang dibakar oleh kekuatan api milik Singhu, sehingga siluman serigala tewas terbunuh. Setelah berhasil membunuhnya, Patuwo menjelaskan kepada pria salah satu warga di sana kalau kepala desa adalah siluman serigala yang menyebarkan wabah penyakit, dan selama ini mereka telah ditipu. Warga yang dibuang ke lembah akan dimakan oleh siluman serigala itu sebagai makanannya. Singkat cerita, Singhu secara diam-diam mengikuti Kuiku yang berjalan ke lembah, tempat warga yang terkena wabah penyakit dibuang. Di sana, Kuiku mencoba menyelamatkan para warga yang tersisa. Namun sayang, warga di sana menjadi beringas karena saling berebut untuk disembuhkan. Singhu lalu segera menghentikan Kuiku karena apa yang dilakukannya itu dapat membunuhnya nanti. Sayangnya, Kuiku tidak peduli, bahkan Singhu ditolak. Di waktu bersamaan, Sulian akhirnya bisa keluar dari bongkahan es yang kini telah mencair. Tak lama kemudian, Iblis Kadal datang ke sana. Ia pun menggunakan kemampuan menghilangnya untuk melarikan diri. Aku harus menangkapnya kembali. Kembali ke Singhu, terlihat Kuiku membuat portal agar tidak ada yang bisa mengganggunya. Ia rela mati demi menyembuhkan semua warga. Kalau aku tidak masuk neraka, siapa yang masuk neraka?
karena telah menggunakan air matanya begitu banyak yang membuat rambut Kuiku seketika berubah menjadi putih dan hampir mati. Untung saja Senong datang ke sana dan memberikan sebuah daun yang dimana apabila daun tersebut diteteskan air matanya, maka akan membuat hujan air mata miliknya. Dengan begitu, semua warga bisa disembuhkan. Setelah berhasil dilakukan, rambut Kuiku menghitam kembali. Di sana, Senong meminta Kuiku untuk masuk ke dalam patung dewa kambing yang ia pegang, hingga di mana nanti ke-12 reinkarnasi dewa bintang berhasil dikumpulkan oleh Xinghu, maka ia akan dibangkitkan kembali. Sebelum melakukannya, Kuiku memberikan sedikit air matanya kepada Xinghu sebagai ucapan terima kasih. Dan setelah itu ia pun masuk ke dalam patung tersebut. Senong memberikan sebuah kantong obat kepada Xinghu dan mengirimnya kembali ke desa Phoenix. Kembali kau! Singkat cerita, ia berada di goa sebelumnya. Ia pun hendak membunuh iblis kadal tersebut dengan kekuatan apinya. Namun sayang, Sulian yang telah pergi justru kembali lagi karena mendengarkan suara Xinghu. Alhasil ia pun ditangkap oleh iblis kadal dan dijadikan sandera. Para tetua menyadari kalau Xinghu telah kembali. Mendengarkan hal tersebut, Junfei bersama Xiao Yu hendak pergi ke sana. Namun sebelum itu, para tetua memberikan sebuah barang yang berguna untuk menyerap semua kekuatan dari iblis kadal. Lalu kemudian, di saat sebelum masuk ke dalam goa, Junfei menyuruh Xiao Yu untuk tetap berada di luar dan memegang barang tersebut. Nanti, ia akan memberikan kode dan di saat itulah Xiao Yu harus masuk ke dalam goa. Sementara itu, iblis kadal yang hendak membunuh Sulian dihadang oleh Xinghu, hingga ia pun terluka parah. Tak lama kemudian, Junfei datang ke sana. Ia pun hendak diserang oleh iblis itu juga. Junfei yang cerdik mengajak iblis kadal untuk bekerja sama dengannya. Ia akan memberitahukan sebuah rahasia kalau Xinghu memiliki piring giok ajaib yang dapat mengabulkan apapun permintaan. Mendengarkan hal itu, si iblis mulai tergiur. Setelah piring giok itu berhasil didapatkan, Junfei meminta satu hal. Ia ingin membawa Sulian pergi. Iblis kadal mengizinkannya, namun dengan satu syarat. Ia harus mematahkan kedua tangan sekaligus kaki milik Xinghu. Tanpa segan-segan, Junfei segera melakukan hal tersebut. Melihat hal itu, Sulian menjadi sangat marah kepadanya karena dengan tega melukai temannya sendiri. Lalu sesaat, Junfei menyirami Xinghu dengan air mata milik Kuiku yang berada di dalam botol tersebut. Seketika, tubuh Xinghu langsung sembuh dengan sendirinya. Ia pun segera melumpuhkan iblis kadal dengan kekuatan apinya. Bersiap-siaplah untuk mati! Dan tak lama kemudian, Xiao Yu datang ke sana sambil meniup barang pemberian dari para tetua yang membuat kekuatan iblis kadal langsung menghilang. Ada apa ini?
Di sana, Junfei mengatakan kalau ia sengaja melakukan hal tadi untuk membuat iblis kadal percaya dengan aktingnya. Dan tadi, Xinghu meminta ia untuk mengambil sebuah botol kecil dan menyiraminya ke tubuhnya. Su Lian lalu sadar kalau sedari tadi Junfei dan Xinghu sedang berakting. Terlihat iblis kadal sudah kembali ke wujud aslinya. Di saat Xinghu hendak membunuhnya, Su Lian menghentikan tindakannya itu. Dendam dibalas dendam. Kapan semua ini akan berakhir? Lagi kau salah. Melihat mereka sangat baik, iblis kadal akhirnya sadar. Ia mengaku kalau yang menyuruhnya untuk membunuh Xinghu adalah seseorang yang bernama Chimei. Dikarenakan Xinghu hendak mencari dan mengumpulkan reinkarnasi 12 dewa bintang. Lalu tiba-tiba goa itu bergetar dan hendak rubuh. Iblis kadal menunjukkan jalan keluarnya, sementara ia memilih untuk tetap berada di sana. Cilian! Cepat pergi! Aku tidak mau pergi. Kalian Suner cepat. Pergi. Ternyata itu ulah dari Chimei yang marah kepada iblis kadal karena gagal membunuh Xinghu. Oleh karena itu, Chimei membunuhnya di tempat. Setelah berhasil keluar, kantong obat pemberian dari Senong seketika bersinar dan menampakkan wujudnya. Kenapa banyak sekali daun? Di sana Senong berkata kalau Xinghu harus mencari kedua orang yang memiliki kemampuan unsur tanah dan angin. Yang ternyata kedua orang tersebut adalah Junfei beserta Xiao Yu. Sontak perkataannya itu membuat Junfei merasa kebingungan. Senong lalu menunjukkan kepada Junfei beserta Xiao Yu mengenai masa depan pasukan iblis yang menghancurkan umat manusia. Ni Junfei dan Xiao. Setelah melihat itu, mereka pun akhirnya sadar dan siap membantu Xinghu bersama Su Lian untuk mencari reinkarnasi 12 dewa bintang. Karena Junfei sangat ingin berkelana, sedangkan Xiao Yu juga ingin ikut dengan harapan di luar sana ia bisa menemukan keberadaan ibunya. Singkatnya, mereka berempat hendak memulai perjalanan. Baru saja berjalan, Junfei mengambil piring giok dari tangan Xinghu dengan alasan ia ingin melihatnya. Xinghu yang masih tidak percaya dengannya mencoba merebut kembali. Saling rebut pun tak dapat terelakkan, dan seketika mereka semua diteleportasi oleh piring giok tersebut ke suatu tempat. Di sana mereka melihat orang-orang dipaksa untuk bekerja. Xinghu bertanya tempat apa itu. Salah satu warga di sana menjawab tempat yang mereka pijaki saat ini adalah Desa Jin. Saat mereka masuk lebih dalam, mereka melihat seorang pria sedang bertarung melawan kerbau. Pria itu dipaksa bertarung untuk mengalahkan kerbau tersebut. Apabila ia menang, maka sapi kesayangannya akan dikembalikan. Namun apabila ia kalah, maka sapi miliknya itu akan diambil oleh seorang pria yang berkuasa di desa tersebut. Pria yang bernama Fuku ini berusaha mati-matian untuk mengalahkan kerbau di sana. Secara diam-diam, Junfei melempar sebuah jarum ke tubuh kerbau tersebut yang membuat Fuku berhasil menang. Lalu setelah itu, Xinghu bersama yang lainnya mengejar Fuku dan bertanya kenapa ia bertarung melawan kerbau. Fuku menjawab, penguasa desa Jin yang bernama Yu Jianxi sangat menginginkan sapi miliknya, karena di desa itu hanya dirinya saja yang memiliki sapi. Melihat mereka seperti orang pendatang, Fuku mengajaknya singgah ke rumahnya. Saat di perjalanan, seekor pohon terjatuh dan hampir menimpa Su Lian. Fuku hanya dengan tangan kosong mampu menepis pohon besar tersebut. Tentu saja hal itu menjadi tanda tanya mereka,
kenapa Fuku bisa sekuat itu. Fuku menjawab ia juga tidak tahu, karena sejak ia lahir sudah memiliki kemampuan seperti itu. Sesampainya di rumah, Fuku ingin memberikan mereka semua makanan, namun di rumahnya tidak tersisa sedikit makanan pun. Ia pun lalu pergi untuk meminjam bahan makanan kepada tetangga. Sedangkan Xinghu menjelaskan kepada mereka kalau reinkarnasi Dewa Kambing yang telah berhasil ia temukan sama seperti manusia biasa. Namun, manusia reinkarnasi 12 Dewa Bintang ini memiliki sebuah kemampuan yang aneh. Senong sempat mengatakan kalau piring giok akan membawa mereka semua untuk menemukan reinkarnasi 12 Dewa Bintang. Kemungkinan desa jin yang mereka datangi saat ini terdapat salah satu reinkarnasi Dewa Bintang. Sementara di tempat lain, Fuku berusaha untuk meminjam bahan makanan kepada warga, namun sayang para warga juga krisis bahan makanan dan tidak bisa meminjamkannya. Lalu tak lama kemudian, ia dihampiri oleh anak buah Yu Jensi. Ia menawarkan kerjasama. Kalau Fuku mau, ia akan memberikan bahan makanan yang sangat banyak. Fuku lalu dibawa untuk menghadap kepada Yu Jensi. Di sana, Yu Jensi memberikan beras yang cukup banyak, namun dengan satu syarat. Fuku harus mengizinkan ia bermain dengan sapi miliknya. Dengan sangat terpaksa, Fuku menerima tawarannya. Dengar, aku pinjamkan begitu banyak bahan. Ini orangnya cukup tulus kan? Hah? Tidak yang bisa kupinjamkan padamu. Miliki, kau juga memiliki.